Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning. Good morning, Mom. Good morning, Miss. How are you today? Excellent, Mom. And you, Mom? Oke, alhamdulillah ya. Oke, mungkin beberapa bertanya-tanya ya pagi hari ini. Kok ada sepertinya kelasnya kok lebih dari kelas saya gitu. Nah, hari ini kita akan ada kelas gabungan dan ada dosen tamu. Nah, yang saya hadirkan di sini, kebetulan beliau adalah rekan saya, yaitu Mbak Anis Nariswari. Miss Anis kita panggilnya. Nah, beliau ini sudah menyapa mendada-dada itu ya. Beliau ini adalah pernah menjadi English instructor di sekolah kapal pesiar. Kemudian beliau juga pernah menjadi English instructor juga di MMUGM Hotel Staff. Kemudian saat ini beliau mengajar di sekolah pramugari. Dan juga beliau mengajar juga saat ini di English Instructor and Job Recruitment di BRI ya, Miss ya? Ya, betul, Miss. Oke, ngajar di BRI juga. Nah, kemudian beberapa pengalaman beliau itu sangat banyak. Nanti mungkin Miss Anis juga bisa bercerita. Nah, salah satunya beliau itu juga pernah mendapatkan atau mengikuti pelatihan di Singapura ya, Miss ya, yang paling jauh. Iya, iya betul. Oke. Nah, sebelum pandemi. Oke. Nah, bisa kita mulai ya, teman-teman. Untuk waktunya akan saya serahkan pada Miss Anis. Nanti silahkan disimpan dulu pertanyaannya. Nanti akan ada waktu di mana teman-teman akan saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Begitu. Ya, oke. Silahkan Miss Anis. Ya, terima kasih Miss Anita untuk kesempatan hari ini bisa menyapa teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Miss Anis. Ya. Mohon maaf. Oh ya. Saya belum mengenalkan teman-teman saya ini di sini. Belum saya kenalkan. Ini ada jurusan hukum dan akuntansi dari Unjaya. Oke, begitu, Miss. Hukum dan akuntansi. Wah, mantap sekali. Saya lihat di sini pesertanya juga banyak. Baik, teman-teman semuanya, mungkin tadi sudah ada sedikit perkenalan dari Miss Anita ya. Nanti boleh panggil Miss Anis aja. So actually this is English class. So is it okay if I speak English sometimes, or should I speak bahasa all the time? It's okay if you use English, yes. Oh, okay, yeah. Later, if you have any questions, you may ask, or if I say too fast, boleh di stop, Miss, atau mau diulangi, can you repeat once more? That will be okay. Ya, jadi hari ini mungkin bukan apa ya memberi penjelasan atau apa, but I just want to share to you ya what my experience is about job recruitment preparation. Jadi biasanya saya itu untuk kesehariannya juga membantu siswa-siswa saya untuk mengikuti job recruitment. Jadi mungkin saya mau share aja ke teman-teman sekalian. Kalau boleh tahu ini semester berapa? 1, Miss. 1. Oke, ya. Walaupun masih long way to go ya, but I think the preparation start now, that will be very great. Ya. Kalau misalnya sudah disiapkan mulai dari sekarang juga akan lebih bagus ya. Jadi paling tidak teman-teman nanti akan ada sedikit bayangan bagaimana sih job recruitment itu, suatu perusahaan itu. Dan kalau misalnya kita lihat pun ketika saya mengikuti dari perjalanannya dari awal mungkin sebelum pandemi sampai sekarang sampai pandemi dan sampai detik ini. It's always change gitu, akan selalu berubah. Jadi memang mungkin yang saya share ke teman-teman saat ini ada saatnya nanti juga akan berubah gitu. Kalau misalnya teman-teman sering melihat atau mungkin ada yang sering follow lowongan pekerjaan kayak di Instagram atau di apa gitu. Mungkin teman-teman pernah juga melihat ini yang hal yang paling baru yang menurut saya juga baru untuk saya adalah ketika
saya mengajar di sekolah pramugari. Jadi saya banyak sekali mengantar siswa-siswa untuk mengikuti rekrutmen. Dulu sebelum pandemi itu biasanya kita mengantar siswa itu ke Jakarta karena mereka tes langsung di sana, wawancara segala macam tes banyak sekali itu ada di sana. Nah sekarang karena di masa pandemi bahkan ada salah satu maskapai, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, itu untuk seleksi awalnya itu menggunakan TikTok. Jadi meminta siswa untuk membuat TikTok. Ya, mungkin kalau ada yang sering lihat gitu di lowongan pekerjaan. At the first time I thought that would be it's not the real airlines. Kayaknya ini bukan masuk hari ini maskapai minta seorang pramugari untuk membuat TikTok gitu. But then after we confirm to the airlines, ke maskapainya, dan itu memang benar gitu bahwa salah satu maskapai ini untuk awalnya untuk perkenalannya saja itu meminta siswa untuk memilih TikTok dan memakai TikTok dan itu nanti dia pilih gitu. Jadi bukan lagi yang interview langsung bertemu dengan orangnya tapi pakai TikTok nih. Jadi dia buat TikTok terus dia kirim via email. Nanti kalau dia lolos, dia ada panggilan untuk interview. Tapi kalau dia tidak lolos di TikTok ini, ya sudah, bye-bye gitu. Nah seperti itu. Itu salah satu contohnya aja efek pandemi ya. Dan kita belum tahu nanti mungkin setelah pandemi ini ada kejutan apa lagi di job recruitment. Jadi mungkin ini yang saya cuplik juga lebih ke apa ya garis besarnya bahwa tentang job recruitment itu seperti apa. Can you see the screen? Bisa terlihat ya screen-nya? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Saya. Bisa, Miss. Sebentar. Apakah sekarang terlihat? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya? Oke. Yes. Bisa terlihat ya kok di tempat saya sharing screen is post. Oke, teman. Sudah terlihat, Miss. Sudah bisa terlihat ya? Sekarang enggak. Kita coba sih. Oke. Jadi yang akan kita talking about for today ya, it's about job recruitment preparation. What should you prepare? Apa saja sih yang harusnya dipersiapkan gitu? Mungkin beberapa ada teman-teman yang sudah pernah ya melamar pekerjaan, mungkin itu freelance atau mungkin part time gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah bisa dipakai. Gitu. Tidak perlu harus ke perusahaan yang besar. Kadang-kadang di perusahaan-perusahaan yang mungkin kita bisa untuk part time pun juga bisa digunakan. Oke. The first one is what should you prepare gitu. Apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu. Apakah terlihat sekarang untuk screen-nya yang tentang what should you prepare? Terlihat ya? Terlihat, Miss. Terlihat kok. Oh ya, oke. Soalnya di tempat saya kok your screen sharing is post. Siapa tahu kalau kena post. Yes. Jadi the first time what you have to prepare is about your curriculum vitae and also application letter. This is very important because I believe about the first impression. Ya, kalau first impression itu kalau kita ketemu orangnya secara langsung. Tapi first impression apa yang didapatkan oleh perusahaan for the company? The first time is about your curriculum vitae, daftar riwayat hidup. Ya, untuk zaman sekarang itu it's very a big no-no if you still used a kind of curriculum vitae you got from the photocopy center. Ada yang tahu kalau di photocopy center itu kadang-kadang masih ada yang jualan CV yang pinggirannya ada kayak batik-batiknya, terus sudah ada tulisan nama _2 gitu, tempat tanggal lahir ya. It's a big no-no ya. Sekarang perusahaan kalau kalian masih pakai itu pasti kalian udah apa ya? Istilahnya kalaupun misalnya masih mau dipanggil ya berarti itu mungkin memang benar-benar dibutuhkan, tapi biasanya perusahaan sudah nggak pakai, nggak mau lihat itu. Sekarang banyak sekali application like Canva misalnya atau any kind of
free template gitu ya, you can download it, you can googling it ya, kurikulum vitae template itu banyak sekali dan macam-macam dari segala warna, dari apa segala macam isinya gitu. Kalian cuma tinggal change your photos and then fill in your data, your personal data, and then your education background, your experience. Nah, itu udah jadi bagus, tinggal nanti terus habis itu di-download dan that will be yours gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan apalagi kalau sekarang banyak sekali perusahaan yang paperless ya. Mereka benar-benar tidak menerima any kind of paper gitu. Jadi maunya cuma yang data-data file gitu. Jadi start from now you can start it to filing ya, mungkin untuk data-data dokumen pribadi itu bisa dibuat PDF or JPG ya. And then for application letter, this is also one of the important things ya. Ini biasanya karena for a company they will receive like hundreds or thousands application letter gitu. So make it simple, make it brief, make it short gitu. Nggak usah yang terlalu panjang. Yang application letter 2 halaman gitu. Males mereka membacanya ya. Jadi buat saja yang simple, yang kalian maksudkan untuk apa namanya posisinya apa, terus mungkin ada sedikit your qualification di sana. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu bertele-tele banyak basa-basi. Ini juga banyak sekali contohnya ya di internet atau kalian bisa cari buku-buku itu juga ada yang English, yang bahasa gitu. Kalau misalnya memang yang di lamar adalah mungkin perusahaannya yang kayak international itu boleh kalau mau pakai bahasa Inggris. Itu bebas sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya tidak terlalu diperlukan ya dalam bahasa Indonesia. Contohnya banyak sekali, application letter nanti bisa di search ya. And then what is the recruitment test? Sebenarnya recruitment test itu apa saja? Nah ini biasanya berbeda-beda dalam setiap perusahaan ya. Pengalaman saya sendiri, kalau misalnya perusahaan seperti bank misalnya ya, seperti BRI atau malah di maskapai itu berbeda sekali, sangat berbeda ya. Tapi beberapa hal bisa digarisbawahi, bisa ditarik apa ya persamaannya. Gitu. Jadi yang pertama itu biasanya seleksi yang paling utama adalah written psychotest ya. Jadi ini yang biasanya paling utama karena ini yang menyaring dari ratusan, dari ribuan yang akan diambil, like for example 50 or 20 for example. Nah mereka saringnya dengan psikotest. Jadi jangan dianggap remeh ya, karena kadang-kadang they have what do you say, like passing grade gitu. Kalau misalnya saya mau untuk staff saya itu nilai psikotestnya 7 above or 8 above gitu. Ada juga yang fleksibel. Ya udah, kalau nggak dapat yang segitu, yang bawahnya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang benar-benar stick to the rule gitu. Jadi maunya ya segitu. Nah, written test ini juga, psikotest ini juga apa ya? Jangan dianggap remeh lah. And then performance test. Nah, this is for Miss Anis, the one. mohon maaf. Yes, ya. Miss Anis ini Iya. sudah meng-enter ininya. Soalnya di sini terlihatnya hanya job recruitment preparation. Ah, itu dia. Kayaknya ke pause ini sebentar. Saya ulangi, biar saya ulangi. Karena di tempat saya sebentar. Di tempat saya tuh ada tulisannya di post gitu, Miss Anita. Mau saya bantu? Coba kalau sekarang apakah terlihat? Nah, ya terlihat. Nah, masih juga screen-nya masih pause sebentar. Kenapa ya? Coba saya ulangi lagi saja dari awal. Siapa itu? Apa? Gimana, Mbak? Ada yang ikut. Junior.
Kenapa ya? Kok masih pause ya? Mungkin di enter saja, di enter biasa aja gimana? Bisa? Oke, jadi nggak usah saya itu ya big screen ya. Nggak usah itu. Nah, gitu aja bisa? Padahal kemarin ini ya, kemarin bisa ya. Wah, sayang sekali. Oke ya. I'll make it bigger. Yes. Oke. Nah, ini mungkin beberapa ya tadi sudah saya sampaikan juga untuk yang written test. Untuk yang performance test ini biasanya untuk yang diperlukan adalah performance-nya, penampilannya ya. Jadi biasanya kalau pramugari gitu ya, itu kan biasanya ada seperti tinggi badan, berat badan, atau misalnya kalau di bank itu ya untuk yang frontliner yang di depan itu ya, yang teller, yang customer service itu biasanya ada. Makanya kalau di requirements-nya, di persyaratannya, sometimes you have see like berpenampilan menarik. Nah, biasanya itu ada performance test. Tapi kalau misalnya yang untuk back office gitu, yang mungkin di dalam gitu ya, biasanya mereka nggak ada, mereka akan skip yang performance test karena menurut mereka this is not important gitu. Nah, for the interview ya itu ada 3 tahapan ini biasanya for the company ya. Saya mengacunya pada kalau perusahaan yang besar itu biasanya there are 3 interview, but sometimes they will have just choose one of two of them gitu. Antara HRD itu biasanya yang pertama, paling pertama. Terus habis itu dengan user. Nah, user ini adalah penggunanya nanti di mana misalnya kalian ada yang di bidang hukum ini. Nah, nanti kalau misalnya dia di perusahaan itu kalian sudah interview dengan HRD. Setelah itu mungkin nanti ada bagian legal ya namanya di perusahaan itu yang mungkin berhubungan yang kalian lamar posisinya. Nah, nanti akan ada interview lagi dengan yang bagian legalnya ini gitu. Nah, setelah itu baru terakhir itu dengan manajemen atau direksi biasanya. Nah, itu biasanya kalau sudah masuk ke interview yang di manajemen dengan direksi itu ya you can say like 90% ya kamu sudah lolos gitu. Tinggal biasanya itu cuma kayak apa ya ngobrol-ngobrol lah dengan direksinya, itu biasanya sudah lolos kalau udah mau masuk sana. And then physical test ini untuk yang membutuhkan fisik ya, like for example in a factory or maybe security, like that, they need the physical test. And then medical examination or we call medics biasanya kayak gitu. Nah, ini for medical examination, sometimes the company will ask you to go to the hospital or clinics ya, to get the paper gitu ya, untuk kertas surat keterangan sehatnya. Tapi ada juga yang memang perusahaan punya kayak dokter untuk cek gitu sendiri, itu juga ada. And then the last one is sign the contract, kesepakatan kerjanya bagaimana. Nah, ini yang juga harus digarisbawahi teman-teman juga, kalau kesepakatan kerja itu harus benar-benar benar-benar dibaca gitu dengan seksama gitu. Jangan sampai terlewatkan ada hal yang penting gitu. Misalnya it is written there that your salary is 5 juta gitu tulisannya sebulan gitu. Tapi ternyata ada pasal-pasal di bawahnya mungkin yang tertulis kalau selama 3 bulan nanti akan mendapatkan hanya 50% gitu. Atau 5 juta itu akan didapat ketika ada target misalnya. Kalau biasanya marketing biasanya ada seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman juga dirugikan oleh hal itu. Atau misalnya tentang izin misalnya, atau tentang jam kerja. Nah, itu benar-benar harus dibaca. Make sure you read all of them, even it's 3 or 4 pages gitu. Biasanya karena mesti banyak sekali dan di akhir halaman biasanya kalian akan disuruh tanda tangan ya. Sometimes also di atas materai misalnya. Itu jadi benar-benar harus dibaca, tanyakan bila perlu. Kalau menurut kalian ada yang ganjil kok kayaknya apa ya ini maksudnya, tanyakan aja ya. Harusnya the company will be welcome ya, harusnya sih mereka welcome. Kalau misalnya mereka malah menutup-nutupi ya itu kayaknya sedikit mencurigakan. Tapi biasanya mereka akan welcome atau bahkan mereka akan
bilang ada pertanyaan, gitu. Ada pertanyaan setelah dipelajari. Ketika menyodorkannya pun biasanya tetap ditanya, kayak silakan bisa dipelajari dulu misalnya. And then the next one, this is the stage ya, written test-nya. Nah, biasanya kalau written test itu mostly itu ini banyak ya yang perlu di written test itu. Jadi for example, the first one is TPA, biasanya disebutnya TPA, tes potensi akademik. Ini yang mengukur akademik teman-teman. Jadi yang diukur adalah akademiknya, bagaimana dari tes verbalnya. This is about words ya, biasanya antonim, sinonim, gitu-gitu. And then numbers, angka ya, matematika dasar lah ya. And then logic, and then gambar ya. Ada tes gambar itu yang kayak misalnya ada 4 gambar, terus yang kelimanya apa bentuknya, atau cerminan, kalau di cermin seperti apa, atau kalau kubus itu seperti apa, jadi seperti itu. And then the second one, to test your personality, they will have word test, ada tes menggambar juga, dan juga ada tes pernyataan. Kalau misalnya untuk tes kinerja, ya, bagaimana nantinya kinerja kalian, itu ada Kraepelin test or Pauli test, but this one will be one of them. Nggak mungkin dua-duanya, pasti cuma salah satu. And then the last one is English, ya, English. This is based on the job application gitu ya. Jadi kalau misalnya tesnya itu yang kalian apply itu harus banyak ngomong gitu. Nah, biasanya mungkin akan ada speakingnya juga gitu. Di interview itu biasanya nanti ada speakingnya juga. Tapi kalau misalnya tidak, kalau yang tertulis biasanya kadang-kadang juga mereka hanya meminta untuk tes TOEIC atau TOEFL. But mostly they will ask you about TOEIC. Biasanya sih lebih ke TOEIC. Karena kalau TOEFL itu more to academic ya. Tapi juga ada beberapa perusahaan, saya juga pernah menemui yang menanyakan tentang TOEFL. Tapi kebanyakan sih mereka menggunakan TOEIC. Terutama perusahaan-perusahaan besar seperti maskapai-maskapai itu berarti mereka biasanya memintanya untuk TOEIC. Ya, karena it's more practical. It's TOEIC test, mungkin ada yang pernah mengikuti TOEIC test? Ada yang pernah mengikuti TOEIC test? Sudah? Ada yang sudah pernah? Saya, Mem, sudah. Oke, ada yang sudah pernah. Nah, mungkin sudah pernah juga yang TOEFL test, Mas? Kalau TOEFL test sudah belum? Belum, Mem. Kalau dulu Belum, kan saya kan di Mem SMK penerbangan soalnya. Oke, ya betul. Ikutin TOEIC. Betul. Nah, untuk mungkin kalau misalnya sudah mengikuti dua-duanya, kadang-kadang bisa melihat perbedaannya. Jadi kalau TOEFL itu kebanyakan tesnya untuk yang reading itu artikel gitu, kayak koran gitulah, kayak ceritanya kayak kalian dulu waktu SMA gitu, materi-materinya, kata-katanya juga sulit. Nah, untuk TOEIC ini dia lebih ke announcement kayak gitu, lebih ke jadwal, lebih ke schedule, lebih ke label makanan, jadi lebih ke praktikal, lebih ke sehari-harian gitu. Jadi biasanya untuk pekerjaan menggunakan yang TOEIC. Okay. And then kita agak untuk yang TPA ya, ada sedikit tipsnya ya. Kalau untuk mengerjakan TPA itu sebenarnya should be more practice ya. Biasanya kita harus banyak latihan. Sama kayak kalau mau ujian gitu, jadi kita harus banyak berlatih gitu. Karena ada waktunya ya, ada time limitation, jadi make sure harus juga menggunakan waktu dengan baik. Nah, untuk kata-kata, antonim, sinonim, nah itu biasanya yang dipakai sih hanya itu saja. Jadi biasanya nanti ada kalau kalian punya buku-buku soal-soal TPA atau misalnya di internet itu banyak sekali, kalian bisa cari, download yang PDF itu. Di sana juga ada kata-kata yang bisa dipakai gitu. Nah, terus juga memahami pola-pola hubungan kata ya. Jadi kayak misalnya yang model ini, masinis kereta api,
pilot titik-titik. Nah, itu kalian harus punya pola-polanya. Banyak sekali itu pola-polanya. Ada yang berlawanan, ada yang kalau ini menjadi ini, kalau ini menjadi ini, atau kalau ini ini menggunakan ini, kalau ini menggunakan ini. Nah, gitu. Jadi semakin banyak pola-pola hubungan kata yang kalian punya, itu akan lebih mudah ya untuk mengerjakan. And then untuk yang matematika, nah ini biasanya sih memang ada rumusnya, tapi biasanya yang mereka gunakan itu angka-angkanya itu juga yang itu-itu aja. Jadi sebenarnya tanpa rumus pun bisa dikerjakan. Nah, ini juga kalau sudah semakin banyak berlatih, biasanya akan cepat hafal karena waktunya itu mungkin kurang dari 1 menit ya. Jadi misalnya waktunya 20 menit untuk 25 soal misalnya. Jadi biasanya sih ada triknya bahwa itu sebenarnya bisa dikerjakan tanpa rumus karena memang waktunya sangat cepat. And then concentration, don't forget ya to be relaxed, ya not to be nervous, don't be panic, gitu, jangan panik karena pokoknya dikerjakan dengan tenang, gitu biasanya seperti itu untuk psikotes karena panjang ya, itu kalau psikotes itu bisa it's like one day gitu, bisa sampai seharian. Terus juga cek jumlah soal dan waktunya, karena benar-benar waktunya tadi limited ya. Jadi kalau ada soal yang mungkin bisa dikerjakan dengan cepat, bisa digunakan untuk yang lain. And then what happen if we cannot do that one? Gitu. Kalau nggak bisa ya lewati, just pass it gitu. Jangan sampai kayak penasaran gitu. Aduh, ini gimana ya caranya ya? Kok ketemu ya kayaknya. Padahal ini soalnya gampang kayaknya gitu. It will waste your time ya, udah menguras waktu, menguras tenaga, energi otak juga, tinggal aja gitu. Kalau nanti penasaran nanti dicari jawabannya nanti aja, tapi not at that time gitu ya, jangan waktu itu. And then your physical, mentally ya itu harus juga benar-benar sehat, dan sampai sebelum psikotes malah begadang atau sebelum psikotes malah mungkin melakukan kegiatan fisik yang melelahkan, jangan sampai. Jadi benar-benar saat psikotes itu fresh gitu semuanya gitu. And pray ya, don't forget to pray. Dan terakhir itu saya sempat mendampingi siswa saya itu untuk perusahaan ini ya, kapal feri gitu. Nah, terakhir kemarin itu karena pandemi, biasanya untuk written test itu, untuk psikotes itu datang langsung. Kadang-kadang mereka balik, jadi interview dulu, baru ada written test. Tapi kemarin itu sempat ada siswa saya yang dapat written psikotesnya itu online gitu. Jadi kita bisa sambil ngintip gitu. Jadi mereka mengerjakannya juga di kampus dan sempat kita juga intip gitu. Nah, itu juga kadang-kadang sekarang bisa terjadi ya, apalagi sama pandemi ya. Jadi mereka akan kirim link gitu di email. Nah, tinggal, dan itu bisa dikerjakan ada kurun waktunya, misalnya dalam 1 hari itu. Jadi link itu hanya bisa dibuka antara pukul 9 sampai pukul 4 misalnya. Berarti dalam selang waktu itu silakan kalian kerjakan. Nah, seperti itu juga kalau bisa, itu juga dikerjakan di awal. Jangan sampai ketika diberi batas waktu, kalian antar-antar aja lah, habis makan aja lah, atau apa. Nah, itu juga akan membuat perusahaan juga melihat ini kok ngerjainnya terakhir-terakhir. Ketika orang mengerjakan awal itu kan kesannya kayak oh niat banget gitu. Nah, jadi akan lebih baik kalau dikerjakan di awal. Nah, itu juga dikerjakan benar-benar harus sinyal yang bagus ya. Jangan sampai terputus segala macam. Jadi ketika sudah diklik linknya, itu kita mengerjakannya terus dan ada timernya ya. Ada countdown-nya. Jadi benar-benar nggak bisa lihat-lihatan sama temennya atau mungkin nanya gitu, memang nggak bisa juga karena ada waktunya. Mungkin kalau bukan nanya sih, lebih ke teknisnya pengerjaannya ya. Sebelum mulai mengerjakan itu ada perintahnya, misalnya nanti klik gambar yang ini atau klik kata-kata yang ada di sini, jadi kayak main games gitu. Nah, itu that's also the first time I see ya, jadi ada juga yang seperti itu. Baru setelah itu lolos ada panggilan untuk interview by Zoom gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk tes kepribadian apa sih yang dilihat dari
kepribadian, your personality itu. Nah, biasanya mereka menggunakan ini tes Warteg ini. Mungkin ada beberapa yang juga sudah familiar ya. Ini juga ada tips dan triknya banyak sekali di internet ya. Biasanya kalau yang tanda-tanda ada titiknya lengkung-lengkung ini, nah ini biasanya kalian diminta untuk menggambar, diusahakan untuk menggambar yang hidup, benda hidup, dan dia feminin gitu. Kalau yang garis-garis kotak-kotak ini biasanya dimintanya kalau bisa sih menggambarnya yang benda mati atau yang maskulin gitu. Nah, nanti diminta untuk urutan gambarnya, terus diminta untuk ditanya biasanya mana yang paling mudah, mana yang paling susah gitu. Terus ada juga beberapa yang meminta ini gambar apa yang kalian gambar. Nah, tapi make sure saja kalau kalian gambar, walaupun ini di pojokan seperti ini, kalau bisa tapi gambarnya yang full ya. Jangan cuma kecil gitu, jangan cuma kecil, itu kalian akan lihat kayak apa ya, orangnya minderan gitu ya. Jadi buat yang besar kalau bisa memenuhi ini, dan pastikan kertas juga harus tetap bersih ya. Gunakan pensil, kalau perlu gambarnya tipis-tipis, jadi kalau mau hapus nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kotor gitu. And then, nah ini tes menggambar, nah ini juga masih tentang personality ya, kepribadian. Kalian akan diminta menggambar orang, pohon, rumah, itu satu lembar ya. Nanti pastikan untuk menggambar semuanya dengan lengkap. Jadi kalau gambar orang ya jangan cuma kepalanya atau cuma sampai badan separuh pas foto, tapi lengkap. Itu pohon juga jangan gambar yang seperti pohon pisang, pohon bambu, itu jangan. Cari yang lengkap gitu, yang ada rantingnya, daun, bunga, buahnya, nah itu. Terus rumah juga proporsional ya, buatlah yang proporsional. Jangan rumahnya gede, pintunya cuma kecil di pojok kayak gitu. Nah, jangan seperti itu. Kalau rumahnya gede, pohon atau pintunya juga yang besar, yang semuanya proporsional. Itu untuk tes menggambar. Lalu tes pernyataan ini cuma disuruh pilih A, B ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, untuk kepribadian itu nggak ada yang salah ya. Karena kecuali kalau TPA itu ya ada benar ada salahnya. Tapi kalau kepribadian itu kan karena mengukur kepribadian kalian ya. Jadi juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kalau tes pernyataan kayak gini, ini cuma kalian pilih saja yang benar-benar sesuai dengan diri kalian. Saya ingin tidak tergantung dari orang lain dalam menentukan apa yang akan saya lakukan. Atau saya ingin barang-barang saya tersusun rapi dan teratur. Nah, kalian pilih mana yang sesuai dengan kalian. Biasanya ini akan dinilai kayak konsistensinya. Nanti biasanya di bawah-bawahnya lagi ada soal yang sama. Nah, kira-kira nanti kalian pilih jawaban yang sama apa enggak. Gitu. Jadi nggak usah bingung, aduh salah apa bener, enggak ada. Yang ini sesuai aja dengan diri kalian. Jadi nanti pas terakhir ada soal yang sama, kalian pasti akan tetap pilih ya yang sama, yang sesuai dengan diri kalian. Oke, lalu untuk tes kinerja tadi yang sudah saya sampaikan ada 2 dan tidak mungkin semuanya gitu ya. Kalau yang Kraepelin ini bedanya adalah mengerjakannya dari bawah, jadi ini menjumlahkan. Jadi 3 tambah 2 jadi 5, 2 tambah 1 jadi 3, mungkin di bawah. Biasanya kalau Kraepelin ini kecil, hanya seukuran A4 atau F4 ya. Dan ini ada ketentuannya. Nanti mereka ketika kalian menjumlahkan, mereka akan bilang berhenti atau kasih tanda kayak ketokan, gitu. Kalian harus berhenti, pindah lagi ke angka sebelahnya, pindah lagi sebelahnya, seperti itu. Ya, jadi ada tandanya nanti. Kalau yang agak lebih bikin stres itu yang ini, yang Pauli atau kita sebutnya adalah tes koran, karena sebesar peran. Nah, cuma kalau ini bedanya, kalau Pauli itu dari atas. Ya, itu kalau dilipat, saya pernah lihat itu dilipatnya bisa sampai 6 lipatan, karena benar-benar besar. Satu meja itu bisa full gitu mengerjakan. Nah, ini yang stressful ya. Yang dinilai itu sebenarnya tentang kinerja kalian. Bisa nggak, jangan-jangan nanti kalian mengerjakannya awal-awal ini tinggi-tinggi, terus sampai tengah-tengah cuma dikit gitu karena udah stres, udah capek gitu. Nah, itu nggak seperti itu. Nah, usahakan untuk stabil ya. Itu akan dilihat kerja kalian stabil apa enggak nih. Ada waktu-waktu yang stressful banget apa enggak, itu akan yang dilihat seperti itu. Dan nggak boleh asal ya, karena mereka akan benar-benar cek
Ya, mereka kan benar-benar cek hasil penjumlahan kalian. Jadi jangan cuma asal tulis angka. Kemampuan bahasa Inggris tadi juga sudah bisa disampaikan ya. Biasanya lebih ke reading, typing, atau lebih ke langsung tes TOEIC atau TOEFL. Ada perusahaan yang meminta tes TOEIC langsung di sana. Mungkin ya bisa dibilang kayak nggak percaya nih kalau misalnya nanti sekarang kan saya yakin teman-teman juga tahu lah. Bahkan di Shopee pun kita bisa beli ini ya tes TOEFL atau TOEIC ya. Nah, seperti itu apa ya? Kalau saya sarankan sih it's very big no-no karena takutnya kalau kita nilainya segitu tapi ternyata nanti di pekerjaan kita malah kesulitan, ya kenapa enggak malah ambil kayak sekarang itu juga banyak sekali kelas-kelas misalnya persiapan gitu. Kalian mau ikut TOEFL lah, mau ikut TOEIC gitu. Nah, kalian ikut persiapannya terus habis itu langsung tes. Karena biasanya itu memang apa ya? Anget gitu. Setelah persiapan langsung tes itu tuh benar-benar masih hangat daripada kalian mungkin setelah sekian lama nggak ikut tes tiba-tiba langsung ikut tes. Nah itu biasanya hasilnya kayak kurang memuaskan dan banyak sekali juga sekarang tes-tes yang online itu juga banyak sekali ya untuk dapat sertifikat. Tapi ada juga perusahaan yang mereka benar-benar menjadwalkan sendiri ada tes TOEIC dari perusahaan. Nah itu yang tidak dipungut biaya juga ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian lolos ya lolos nilainya passing grade-nya, kalau enggak ya nanti juga biasanya sih diakumulasi juga. Tapi ada juga perusahaan, saya pernah lihat juga seperti di perbankan juga, di maskapai juga ada di kayak retail gitu, mereka punya tes bahasa Inggris sendiri gitu. Dan itu kebanyakan lebih ke grammar gitu, malah nggak ada readingnya. Jadi lebih kayak ke grammar misalnya verb-nya kayak tenses gitu, kayak cuma pilihnya misalnya read, read, reading kayak gitu, cuma pilihan kayak gitu. Ada juga yang soalnya numbers gitu, ada angka beberapa digit misalnya kayak 6, 7 digit, nah ini dibacanya apa seperti itu. Terus kayak misalnya conjunction ya, kayak misalnya although, because, but kayak gitu-gitu, itu isinya apa kayak gitu juga ada. Kurang lebih itu sekitar 50 questions dan itu nggak ada readingnya ya karena mungkin yang posisi yang dibutuhkan juga tidak membutuhkan yang banyak readingnya tapi lebih ke skill yang sehari-hari biasanya seperti itu. Terus ada juga yang tentang sapaan gitu, misalnya kayak kalau ditanya how do you do jawabnya apa gitu, kalau ditanya expression ini jawabnya apa, nah, seperti itu. Lebih ke praktikal. Saya pernah lihat ada perusahaan yang membuat sendiri tes untuk bahasa Inggrisnya. Kalau mereka nggak mau repot ya udah tinggal paling minta sertifikat aja. Kadang-kadang seperti itu. Oke, and then for the interview ya. Nah untuk interview sendiri memang ada bedanya kalau kita tidak sedang dalam pandemi gitu biasanya itu kita ini ya langsung bertemu gitu ya. Tadi kalau first impression-nya adalah CV, yang ini juga ada first impression. Jangan sampai teman-teman datang bajunya kucel, rambutnya nggak disisir gitu, mungkin apa hijabnya juga nggak disetrika, masih apa kotak-kotak gitu. Nah jangan sampai yang seperti itu. Jadi pastikan rapi, bersih, wangi ya, itu juga penting ya, wangi. Nah juga datang in time, jangan datang on time gitu. Kalau diminta untuk datang pukul 9 ya jangan on time datang jam 9, tapi datangnya in time jam 8 itu sudah harus sampai di sana. Because sometimes if the other interviewer sudah selesai, biasanya suruh maju. Ini udah selesai atau ini nggak datang, yang urutan di atas kita misalnya nggak datang. Nah bisa saja kita langsung dipanggil. Nah, jadi harus benar-benar siap-siap standby. Pastikan menjawab juga dengan bahasa yang formal ya. Jangan bilang enggak. Kalau aku sih jangan ya. Pakai bahasa yang formal saya, dengan kata saya. Selalu katakan terima kasih, selalu katakan mohon maaf jika memang diperlukan, atau permisi. Boleh saya duduk misalnya. Jangan lupa kayak hal-hal sepele kayak knock the door.
mengucapkan selamat pagi kayak gitu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Itu nilai plus lah di sana gitu ya. Karena saya yakin pasti interview itu bikin deg-degan ya. Nah, itu kadang-kadang yang nanti akan membuat kita akan lebih rileks gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga sempat saya mengikuti interview kalau dalam Zoom. Nah, ini kan kalau di Zoom ini mungkin kalau seperti di kelasnya Miss Anita nih kita nggak ngerti nih yang kelihatan cuma mukanya, di bawahnya pakai daster atau pakai celana pendek, ini kan kita nggak ngerti ya. Karena kalau di kelas kan nyantai aja, orang cuma di rumah tadi bangun tidur jam 8 udah ada kelas gitu kan. Udahlah pokoknya tinggal cuci muka segala macam. Nah, untuk interview pengalaman ya, apalagi terutama di perusahaan itu mereka juga sekarang juga udah pinter-pinter. Kadang-kadang mereka kan minta kalian tetap duduk berdiri gitu. Jadi mereka mau lihat your full body gitu. Jadi mau dilihat semuanya. Jadi pastikan kalau interview juga tetap pakai sepatu, tetap pakai lengkap lah ya. Karena kayak misalnya tes CPNS pun gitu secara Zoom itu diminta kalian ditulis di situ memakai sepatu, kemeja putih, celana atau rok hitam gitu. Ternyata juga dicek gitu, disuruh berdiri, benar-benar diperlihatkan dari atas sampai dari bawah, ada screeningnya seperti itu. Baru pas ke next Zoom. Nanti biasanya pakai breakout rooms gitu. Biasanya kalau interview by Zoom itu seperti itu, menggunakan breakout rooms. Jadi karena yang diinterview biasanya banyak, biasanya nanti yang pertama di screening dulu orangnya, oh sudah lengkap bajunya, ditunggu ya. Nanti kalian akan dimasukkan ke ruangan-ruangan dengan penginterview lainnya. Nah, seperti itu. Itu juga jadi benar-benar dipastikan sinyalnya yang bagus gitu. Terus jangan sampai yang di belakangnya ada orang mondar-mandir misalnya gitu, atau kondisikan juga misalnya kalian di rumah ada adik gitu ya, dibilang dulu ini mau interview, jangan diganggu gitu. Jadi benar-benar pastikan semuanya aman gitu ya. Itu untuk yang interview. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Miss Anita. Kalau misalnya nanti adik-adik atau teman-teman semuanya ada pertanyaan, silahkan, monggo, boleh sekali. Ya, terima kasih, Miss Anita. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Mas Hero Yohanes. Yang Ya, dari tadi silakan. pipinya saya gagal fokus ini, Miss. Nggak tahu itu kenapa itu. Ada kelelawar kukunya ya. Dari Kayaknya tadi ada pakai filter. Iya. You're so cute. Ya. Silahkan. Mas siapa yang manggilnya? Hero. Atau Mas Yohanes? Hero. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hero Yohanes, saya dari program studi hukum. Izin bertanya, Miss, terkait pembuatan CV itu kan banyak tuh persyaratan pembuatan CV, terus perusahaan juga kadang nggak meminta CV, nggak dijelaskan bagaimana CV yang baik dan benar yang mereka mau gitu loh, Miss. Tips membuat CV yang benar gitu loh, Miss. Makasih. Oke. Ya. Memang perusahaan nggak pernah ada ya kalau di rekrutmen requirements ya, persyaratan CV-nya harus seperti ini enggak ya. Tapi biasanya sekarang mereka akan lebih fleksibel. Bahkan perusahaan juga saya sendiri gitu kayak lihatnya senang kalau misalnya dapat CV-CV yang menarik gitu. Kan sekarang macam-macam tuh, bisa ada yang warna-warni dengan template-nya beda-beda. Ada yang di sebelah sini foto, di sebelah sini ada personal education, terus nanti ada skills gitu. Biasanya skills-nya dibikin kayak bar gitu. Misalnya komputer itu ada angka 1 sampai 100 misalnya. Itu sampai mana, terus misalnya ada language gitu. Nah, kalau menurut saya untuk tips CV yang bagus, yang baik, itu silahkan lengkap. Ya, semua datanya lengkap gitu. Apalagi data-data yang berhubungan dengan kita bagaimana kita nanti memanggil kalian, mengontak kalian gitu. Jangan sampai di CV sudah ada personal datanya, sudah ada education background, sudah ada experience-nya, tapi kalian lupa tidak mencantumkan email, tidak mencantumkan nomor telepon atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Nah, itu sama aja kayak kita nanti menghubunginya gimana gitu. Karena kita biasanya cuma dapat email kan dari kalian. Nah, itu yang
kadang-kadang sering terjadi gitu. Jadi kita tidak bisa memanggil orangnya karena kita tidak tahu nomor yang bisa dihubungi seperti itu. Nah, untuk yang lain-lainnya standar aja sih sebenarnya. Foto, pastikan fotonya yang formal ya, jangan foto yang misalnya nih ada filternya nih kayak punya Mas Hiro itu yang ada di pipinya. Nah, itu jangan dipakai untuk di CV gitu. Di CV ya misalnya filternya mau dibikin bagus, dibikin bersih ya nggak masalah gitu. Tapi yang formal. Terus untuk personal data juga silahkan kayak tanggal lahir, kayak misalnya data-data diri itu juga diisi. Education juga ya, education itu yang paling penting, dan juga experience. Kalau saya sih lebih biasanya kalau lebih cek itu kalau education ya biasanya terakhir ya, nanti biar sesuai atau enggak gitu. Misalnya lulusan apa, terus yang terakhirnya itu experience-nya biasanya kita lihat di sana. Ada pengalaman apa saja gitu. Terus skills itu juga yang penting yang kita lihat. Nah, ada juga tambahan beberapa sekarang itu ada CV yang memberikan ini juga personality. Kamu orangnya itu seperti apa. Itu juga boleh ditambahin. Asal jangan terlalu penuh. Jadi orang tetap melihatnya tuh enak gitu. Nah, setelah kalian bikin, mungkin kalian juga bisa share ke teman-teman. Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Kalian bisa share ke teman-teman juga. Kalau kayak gini kurang apa ya? Warnanya udah cocok belum ya? Untuk pembuatan CV. Ya. Itu Mas Heru. Oke, thank you, Miss. Yes, you're very welcome. Kemudian Next, ada Mbak Naswa. Mbak Naswa Berliana. Assalamualaikum, Miss. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Di sini Nazwa dari program studi hukum ya, Miss. Ingin bertanya tadi, Miss ada menyinggung tentang berpenampilan menarik. Sebenarnya yang dikatakan berpenampilan menarik itu yang bagaimana, Miss? Terima kasih. Oke, ya. Saya yang jawab, boleh nggak? Gimana? Ada yang mau jawab itu? Boleh? Boleh. Boleh, Gimana? mau jawab dijawab dulu? Mau dijawab dulu boleh? Boleh, thank you, ma'am. Oke. Kalau menurut aku ya juga penampilan yang menarik atau yang dikatakan Najwa tadi lebih ke rapi ya. Kalau nggak rapi dari atas sampai bawah orang udah nilai kita tuh tahu kita konsisten nggak dalam interview mencari kerja tersebut, seperti itu. Oke, ya bagus ini jawabannya dari Mbak Seli ya. Mungkin saya sedikit menambahkan aja ya. Sebenarnya gini, berpenampilan menarik itu nggak mesti cantik atau cakep gitu ya. Jadi bukan karena lebih ke fisikalnya, tapi kalau misalnya di sini maksudnya berpenampilan menarik itu biasanya itu akan diminta untuk yang lebih proporsional gitu biasanya. Jadi untuk istilahnya itu kalau kita bilang apa ya, good looking lah, enak dilihat gitu. Jadi berpenampilan menariknya itu bukan yang harus cantik. Nah, biasanya kriteria-kriteria yang ada tulisannya berpenampilan menarik ini yang nanti akan dihadapkan langsung dengan customer gitu. Biasanya tipe-tipe yang front office, yang customer service, yang nanti akan berhubungan langsung dengan klien, dengan customer, dengan penumpang misalnya. Nah, itu biasanya ada kriteria seperti ini. Nah, bukan berarti yang harus cantik, harus putih, harus bagaimana, enggak ya. Bukan berarti seperti itu, tapi biasanya lebih yang proporsional. Intinya kalau misalnya ini tuh karena bisa kita bilang mau ditaruh di depan nih gitu. Ini brandnya dari perusahaan nih gitu. Kan nggak mungkin kalau tadi ya kayak Mbak Seli bilang kita taruh di depan, ini kita udah perusahaan besar seperti ini yang kita taruh di depan, orangnya mungkin kucel, orangnya mungkin tidak senyum, mukanya cemberut kayak gitu. Nah, nggak mungkin akan ditaruh di depan gitu. Nah, iya, Miss, lebih ke situ. Izin menambahkan ya. Kemudian Gimana? itu kan saya juga sempat lihat di persyaratan lowongan kerja itu ada tertulis good looking. Sebenarnya yang dikatakan good looking ini tuh lebih mengarah kemana ya, Miss? Apakah standar kecantikan atau gimana ya? Nah, itu dia. Jadi mungkin gini, Mbak. Kalau misalnya good looking, standarnya perusahaannya kayak gimana? Jadi misalnya nih yang buka lowongan itu kayak perusahaan skincare misalnya.
mohon maaf ya, misalnya kita akan skincare banyak tuh. Nah, mungkin yang bisa mereka butuhkan ya benar-benar mereka yang mulus gitu ya, karena mungkin mau ditaruh ini masa di perusahaan skincare stafnya jerawatan ini atau kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya itu mungkin bukan perusahaan skincare, mungkin kayak lebih ke perhotelan atau lebih ke perbankan gitu. Sebenarnya bukan karena maksudnya cantik atau mulus atau bagaimana, tapi mungkin lebih ke itu tadi enak dilihat gitu. Dia bisa membawakan dirinya itu dengan enak gitu. Mungkin dengan cara komunikasinya. Kadang-kadang ada orang kalau diem tuh cantik ya, tapi ketika nanti dia ngomong langsung gubrak gitu. Kok ngomongnya kayak gini, kok nggak sopan, kok ngomongnya nyolot kayak gitu. Nah, itu udah big no-no. Jadi sebenarnya dari pembawaan juga itu dilihat gitu. Makanya itu pentingnya nanti interview ya. Jadi dia mau lihat itu bagaimana nih orangnya gitu. Dia good looking tok titik atau dia punya kelebihan-kelebihan lainnya. Jadi kalau buat saya sih jangan minder ya kalau ada persyaratannya yang apa namanya harus good looking, harus berpenampilan menarik. Wah, ini bukan aku banget gitu. Jangan gitu. Coba aja gitu. Siapa tahu kamu punya aura-aura gitu, your inner beauty gitu. Itu juga bisa gitu. Ada orang yang mungkin kayak biasa aja, tapi ketika dia diajak ngomong nyambung, diajak ngomong dia berkomunikasi enak menyenangkan. Apalagi tipe-tipe kayak marketing gitu ya. Kayak marketing itu juga biasanya yang dicari yang seperti itu. Apalagi nanti mungkin hukum ya, karena harus lebih banyak ngomong public speaking. Nah, itu juga biasanya dicari yang seperti itu. Dan itu memang perlu latihan, ya, perlu berlatih. Itu Mbak Najwa. Thank you, Miss. Ya, oke. The next, Mbak Sally, ada pertanyaan atau tadi menyanggah atau menjawab? Sudah. Ada mau nanya. Okay. Oh, mau nanya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sally Dwi Kapadila dari program studi hukum. Miss, ada nggak sih persamaan antara application letter sama solicited letter atau banyak banget perbedaan di dalamnya? Thank you, ma'am. Oke, kalau apa namanya perbedaannya tadi apa? Yang kedua, apa? Solicited. Itu apa? Saya baru dengar ini. Diminta gitu, Miss, suratnya tuh. Mungkin kayak referensi gitu. Oke, itu biasanya sih lebih ke kayak kalau misalnya kalian sudah ada pengalaman ya. Biasanya kalau sudah ada pengalaman itu boleh dilampirkan, boleh tidak. Tapi biasanya kalau sepasangnya itu memang CV dan application letter itu sebenarnya sudah cukup. Nah, cuma kan gini kalau di application letter itu kan kata-katanya kan kita sendiri. Jadi kamu bilang saya itu orangnya punctual, saya orangnya tepat waktu, saya disiplin. Itu kan kamu sendiri yang ngomong gitu, kita sendiri yang bilang gitu. Nah, sementara kalau ada reference gitu atau misalnya ada surat apa ya keterangan dari orang lain, nah itu akan dianggap lebih menguatkan. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya memang ada bisa dilampirkan, tapi kalau misalnya tidak ada skip aja nggak apa-apa. Biasanya itu kan kalau misalnya kamu atau mungkin sudah pernah bekerja di tempat lain gitu. Kalau misalnya kita memang kinerjanya bagus, kita bisa minta apa namanya reference kayak gitu. Gitu Mbak Sally. Thank you, ma'am. Yes, you're welcome. Kemudian dari Mbak Talia, Miss Talia Christine. Ya, silahkan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Miss? Iya, terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Talia Christine Marshaldi dari Prodi Hukum. Jadi saya akan bertanya, tadi kan Miss Anis sempat menyinggung tentang interview. Nah, karena menurut saya interview adalah salah satu bagian penting selain penyusunan CV. Gimana sih Miss, kira-kira Miss bisa kasih tips nggak buat kita supaya dalam interview itu kita nggak ada rasa gugup, terus lancar ngomongnya dan mantap gitu ngomongnya. Karena kan kayak kita ini kan masih yang dalam mahasiswa gini ya kan, mungkin belum pernah, sebagian besar mungkin belum pernah ikut interview kerja. Jadi apakah Miss bisa kasih tips gitu supaya jawabnya Oke, ya. Kalau misalnya dibilang ya memang butuh ini ya, let's say jam terbang juga ya untuk apa namanya bisa mengendalikan interview atau apa gitu. Tapi kalau saya sendiri gitu biasanya nervous itu
di awal gitu. Let's say like 5 or 10 minutes in the beginning gitu. Itu biasanya karena kita belum ketemu nih orangnya. Aduh, orangnya nanti kayak gimana ya? Kira-kira orangnya nanti galak atau gimana ya? Atau kayak apa gitu. Nah, biasanya sih seperti itu. Nah, biasanya mulai deg-degan itu adalah ketika kita dipanggil nih, ya sekarang Mbak Talia Christine, silahkan bisa masuk ke ruangan ini. Nah, itu biasanya yang bikin deg-degan di sana. Nah, ya tipsnya ya pastikan apa ya, tarik nafas gitu ya, knock the door, senyum, masuk. Nah, ketika kita sudah mulai apa ya, masuk gitu kan, ucapkan salam. Nah, itu kan kadang-kadang yang interview juga kadang-kadang suka ini ya, jahil juga, terus pasang muka jutek misalnya atau apa kayak gitu kan, kadang jadi bisa bikin kayak deg-degan gitu. Nah, tapi kita biasa saja, kita relax aja. Kalau saya sih ngerasanya gini, dibuat apa ya, nothing tulus aja. Jadi kayak rasanya tuh kayak ya udahlah nanti lolos alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Tapi maksudnya tuh itu in a good way gitu. Jangan terus menyerah, berarti nanti kalau ditanyain aku asal-asalan aja kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ketika kamu ngerasa kayak gitu, kamu akan lebih relax gitu, akan lebih santai. Ketika ditanya apa ya, pastikan juga gerakan-gerakan tubuh yang biasanya kalau kamu nervous tuh suka tepuk-tepuk gitu misalnya, atau suka pegang-pegang rambut atau apa, kalau nervous tuh suka kayak gitu-gitu. Nah, itu juga dikurangi, garuk-garuk atau apa gitu tuh juga berusaha nanti dikurangi. Nah, terus apa namanya? Ketika nanti menjawab biasanya perkenalan. Ya, silahkan Mbak Talia memperkenalkan diri. Nah, ini biasanya mostly ya, itu mesti sering kejadian itu di sinilah, karena itu masih titik tertinggi nervousnya, kadang-kadang sampai nanti kayak tercekek gitu di suaranya, itu kayak gitu, kadang-kadang sampai mungkin karena nervousnya. Tapi biasanya setelah itu pertanyaan berikutnya anggap aja ini kan ngobrol gitu, mereka kan pengen tahu tentang saya, jadi mau saya jelaskan seperti ini, seperti itu. Nah, tadi saya di awal juga saya bilang ini butuh jam terbang gitu, jadi mungkin kalau misalnya baru awal, baru sekali 2 kali, latihan lah gitu, latihan dengan teman-teman, latihan mungkin dengan orang tua. Coba minta kalau ada orang tuanya atau ada siapa yang bisa bantu, coba dong aku ditanyain ini gitu, bisa jawab. Atau mungkin akan lebih bagus lagi kalau mungkin orang yang tidak terlalu dikenal ya, misalnya ada teman atau misalnya minta tolong apa misalnya dosen atau siapa atau mungkin gurunya atau siapa untuk menanyai gitu, interview gitu. Itu biasanya akan ini sih belajar untuk menjawab, karena pertanyaan interview itu sebenarnya juga itu aja gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dilatih. Kita bicara di depan cermin. Kadang-kadang kita nggak tahu loh kalau kita ngomong itu kita mukanya judes apa enggak gitu. Kesannya tuh biasa aja deh aku kalau ngomong, tapi kok orang-orang bilang kalau aku ngomong judes ya. Coba dilihat di kaca. Kadang-kadang ternyata aku tuh kalau nervous, kalau aku deg-degan tuh aku nggak ada senyum, cuma ngomongnya iya jadi aku tuh gini. Jadi perkenalkan nama saya Talia, kayak mukanya tuh kayak serem, kayak cemberut gitu. Oh, ternyata kayak gitu. Nah, latihan di depan kaca. Oh, ternyata tuh kalau aku nervous, aku deg-degan tuh aku nggak ada senyumnya. Nah, itu juga apa namanya bisa dilatih, Mbak Talia. Ya. Oke. Thank you Miss Anis dan Mbak Talia. Teman-teman yang dari akuntansi silahkan bisa dipersiapkan juga pertanyaannya. Beberapa dari prodi hukum ini tadi, teman-teman dari akuntansi. Kemudian sambil menunggu teman-teman yang dari akuntansi untuk mempersiapkan jika ada yang mau bertanya, kita lanjut ya Miss. Ini ada Muhammad Rashal. Selamat pagi, Mem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashal dari Prodi Hukum. Ini izin tanya, tadi kan Mem menjelaskan tentang TOEIC dan TOEFL. Nah, itu saya mau nanya, Mem, kalau TOEIC TOEFL itu berapa sih nilai maksimumnya? Dan kan kalau kita ulangan namanya KKM standarnya. Nah, kalau TOEIC TOEFL itu berapa standar, Mem? Dan kemudian tuh bagaimana dia menilai kok dapat nilai sekian, itu kayak gimana cara menilai mereka, dan lalu apa sih yang menyebabkan perusahaan itu kok memilih aku mau pilih pakai TOEIC dan saya ingin pilih pakai TOEFL. Demikian Mem pertanyaan dari saya. Ya, oke. Terima kasih Mas Muhammad Rashal ya. Jadi kenapa mereka memakai TOEIC, kenapa mereka memakai TOEFL gitu. Nah, ini mungkin perbedaannya
perusahaan ya, biasanya sih tergantung perusahaannya masing-masing gitu. Tapi kebanyakan memang mereka lebih sering menggunakan TOEIC untuk di pekerjaan karena memang stafnya akan diminta untuk benar-benar tahu kalau nanti ada jadwal gitu yang menggunakan bahasa Inggris atau mungkin ada pengumuman yang dalam bahasa Inggris atau undangan atau mungkin surat ya dalam bahasa Inggris, mereka tahu maksudnya. Biasanya sih seperti itu. Nah, untuk perusahaan yang biasanya menggunakan TOEFL itu lebih ke perusahaan yang memang lebih ke internasional gitu. Benar-benar mereka hubungannya dengan internasional, dan mungkin juga TOEFL-nya lebih ke TOEFL apa ya, IBT atau ICT yang kadang-kadang sekarang juga ada yang pakai speaking-nya gitu. Jadi tidak cuma reading atau grammar atau mungkin apa namanya, listening gitu, tapi memang ada juga speaking-nya. Jadi lebih ke perusahaannya mau mana. Misalnya dia perusahaannya lebih ke kayak membutuhkan yang benar-benar kayak written gitu. Kayak misalnya mungkin mereka perusahaan percetakan gitu ya, atau mungkin mereka kayak publisher gitu. Nah, itu biasanya mereka akan memakai TOEFL karena standarnya harus memahami, staf saya harus bisa memahami kata-kata seperti ini dengan kata-kata yang mungkin yang sulit, mungkin mereka di sana butuh translator, mungkin butuh interpreter seperti itu. Tapi untuk levelnya biasanya untuk perusahaan yang tidak terlalu banyak berhubungan dengan internasional, mereka biasanya lebih memakai TOEIC. Jadi paling tidak istilahnya yang dasar-dasarnya bahasa Inggris itu mereka lebih ngerti gitu, karena memang standarnya kalau TOEIC itu lebih mudah ya dibandingkan dengan TOEFL. Nah, untuk standarnya nih KKM-nya ya, KKM-nya atau passing grade-nya itu paling tidak sih kalau untuk ukuran S1 itu kalian bisa 450. Ya, 450 itu harus kepegang gitu. Nah, itu nanti tinggal perusahaannya punya KKM juga atau tidak gitu. Biasanya nanti kalau lulus S1 ada tes TOEFL-nya juga ya, Miss Anita ya biasanya ya. Iya, betul. Nah, itu biasanya nanti passing grade-nya sih 450. Nah, itu nanti tergantung dari perusahaannya. Kalau misalnya dia pinginnya 500 ke atas ya bisa saja gitu. Bisa saja, it can be happens. Gitu, Mas Muhammad Rasyal. Tadi Mem, apa namanya untuk nilai maksimumnya berapa sih Mem kalau TOEIC sama itu? Kalau paling tinggi bisa sampai 600 ya, Miss Anita ya kayaknya ya, Iya, 500, 600. Iya. Biasanya sekitar 500 600 gitu. Iya. Nanti kalau biasanya ada levelnya. Kan gini, sebenarnya Mem. kalau ya gimana? Kan saya kan ditawarin banyak nih apa namanya untuk tes TOEIC sama tes TOEFL. Nah, gitu caranya kita memilih lembaga yang benar atau caranya kita memilih tempat yang benar untuk tes TOEIC dan TOEFL gimana sih, Mem? Oke. Make sure mereka punya legal ya, punya legalitas, mereka benar-benar official gitu. Nah, biasanya nanti kamu bisa tanyakan ke mereka, bisa digunakan untuk apa saja. Karena beberapa perusahaan, bukan perusahaan, lembaga untuk yang tes TOEFL itu ada yang juga bilangnya itu cuma bisa untuk ke perusahaan, untuk melamar pekerjaan, atau mungkin untuk CPNS misalnya, untuk tes PNS. Nah, itu biasanya kalau yang seperti itu hanya beberapa bulan gitu. Nah, jangan lupa juga untuk cek ada kata-kata like-nya atau enggak gitu. Ada penyelenggara tes yang ada tulisannya TOEIC like atau TOEFL like. Nah, jangan pakai yang itu karena itu like-nya itu seperti. Jadi itu tesnya cuma tes yang seperti gitu. Nah, itu biasanya murah gitu. Kita juga bisa lihat dari harganya juga sih, Mas. Jadi kalau misalnya ada tulisannya TOEIC like, TOEFL like, itu biasanya lebih murah. Nah, nanti kalau yang bisa untuk perusahaan, untuk apply atau untuk CPNS bisa diterima, itu biasanya sekitar hanya bisa dipakai 3-6 bulan gitu. Dan itu harganya masih dalam rupiah ya, biasanya 250 sampai 500 lah sekitar itu. Nah, kalau untuk yang official biasanya nanti bisa ikuti dari universitas. Biasanya yang kalau lebih amannya kalau memang benar-benar nih mau apply beasiswa gitu, biasanya nanti ikut aja lembaga yang di bawah universitas gitu. Itu banyak sekali. Jadi misalnya kayak mungkin kalau misalnya di Unjaya juga ada, atau bisa ada juga universitas lainnya. Dan itu kadang-kadang pakai dollars gitu. Jadi kalau terakhir tahun kemarin itu masih 250
dolar apa ya. Nah, itu benar-benar yang dari luar yang bisa dipakai untuk scholarship. Nah, itu biasanya bisa sampai 1 tahun. Kayak gitu. Jadi tergantung sih. Biasanya di universitas juga nanti bisa ditanyakan, ada yang bisa untuk apa saja. Gitu. Nah, kalau memang yang lebih aman sih dengan lembaga yang di bawah universitas. Paling tidak kalau misalnya kita mau komplain atau apa, adalah lembaganya gitu. Dibanding dengan lembaga-lembaga yang ya kita cari hanya di Google kayak gitu. Seperti itu. Kita bisa lihat sih dari harganya juga, Mas. Dan juga masa berlakunya ya. Masa berlakunya itu juga penting. Oke, begitu ya, Mas Rachel, kira-kira. Oh ya, Miss Anis. Baik, Ma'am. Oke, ada pesan dari Mas Andika, akuntansi. Mas Andika minta untuk PowerPoint-nya boleh di-share nggak, Miss? Gitu. Oh ya, boleh. Nanti saya kirim ke Miss Anita. Ya. Oke. Boleh itu Mas Andika? Mana ini Mas Andika? Akuntansi. Baik, terima kasih Bu. Ya Bu. Ya, Oke. sama-sama. Ya. Bisa kita lanjut ya, Miss Anis? Ya, silakan. Oke. Untuk Mas Rio Ananda. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Ya, terdengar jelas. Sebelumnya perkenalkan saya Rio dari Program Studi Hukum. Izin bertanya, Miss. Kan kita ini, saya dan teman-teman sekalian tentunya dalam beberapa tahun ke depan kan pasti akan melamar pekerjaan. Nah, menurut Miss bagaimana nih yang sekarang harus dipersiapkan tuh antara experience atau soft skill maupun hard skill itu lebih baik yang mana gitu? Itu untuk pertanyaan pertamanya. Terus untuk pertanyaan keduanya, apakah rekam jejak sosial media itu bisa jadi tolak ukur bagi penilaian HRD? Soalnya kan sekarang itu zamannya teknologi gitu. Siapa sih yang nggak punya sosial media gitu, Miss? Oke, ya. Bagus sekali pertanyaannya ya, Mas Rio ini. Yang pertama yang perlu dipersiapkan, ini mumpung masih semester 1 gitu kan, masih di awal gitu. Nah, silahkan itu banyak-banyaklah cari pengalaman gitu ya. Sekarang kan banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan freelance, part-time. Mungkin kalau di bidang hukum saya kurang tahu. Nah, silahkan mungkin bisa cari istilahnya freelance atau mungkin pekerjaan atau apa mungkin organisasi lah, paling tidak pengalaman organisasi yang bisa nantinya mendukung pekerjaan yang akan kalian inginkan nantinya. Nah, silahkan itu bisa dicari. Dari tadi juga soft skill juga, mungkin kemampuan berbahasa. Sekarang ini mau di bidang apapun, kalau saya lihat bahasa itu benar-benar juga jadi nilai tolak ukur ya. Misalnya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Wah, itu keren banget gitu. Itu istilahnya mau apalagi ya kita tahu sendirilah pasar global itu bagaimana, dan dua bahasa itu memang sedang mendunia ya, itu atau ditambah bahasa lainnya itu boleh silahkan. Terus seperti mungkin computer literate ya, dari komputer itu jangan sampai kita istilahnya gaptek lah, paling tidak kita mempunyai soft skill untuk yang di komputer. Mungkin kira-kira yang dibutuhkan apa nih kalau di bidang hukum, atau mungkin juga life skill lainnya yang bisa kita pakai untuk nanti mendukung di pekerjaan yang diinginkan sama Mas Rio. Nah, itu silahkan bisa dicari sebanyak-banyak mungkin. Ataupun misalnya sekelas kalau sekarang mungkin sedang pandemi, webinar itu juga banyak, workshop itu juga banyak gitu. Dan itu juga silahkan bisa sambil diikuti juga gitu. Dan kadang-kadang juga mungkin kalau sesekalipun tidak sesuai mungkin dengan itu juga nggak apa-apa gitu. Karena kan kalau nanti pada awalnya kalian fresh graduate dan kalian melamar pekerjaan, pastinya belum ada pengalaman nih, tapi kalian bisa nih mencuplik dari kegiatan yang kalian lakukan, mungkin dari kegiatan berorganisasi di kampus, atau mungkin dari berorganisasi di sosial, mungkin di rumah, atau mungkin kalian pernah mengikuti kegiatan apa, pernah mengikuti seminar, workshop atau apa, gitu-gitu, itu bisa disebutkan. Nah, itu yang akan menjadi benar-benar nilai plus kalian, bahwa perusahaan melihat, oh ini orang suka belajar, dia suka tantangan, dia suka, jadi akan senang ketika nanti saya terima dia, ketika saya ada hal baru yang saya minta dia untuk belajar, dia akan mudah gitu, bukan orang yang tertutup. Nah, bisa dilihat seperti itu dari perusahaannya sendiri. Lalu untuk
rekam jejak medsos. Nah, itu juga sangat penting ya. Saya juga beberapa kali pengalaman siswa kita juga di maskapai itu dia benar-benar minta untuk alamat dari Facebook, apa saja medsos yang dia punya dari Facebook segala macam, sampai mereka itu benar-benar bisa mencari kayak, mohon maaf, kayak benar-benar nenek moyang kita, keturunannya kita tuh dari mana saja gitu. Apakah ada jejak misalnya, mohon maaf, kayak misalnya komunis apa-apa seperti itu tuh benar-benar dicek. Jadi benar-benar ketika ada tahapan seperti itu, ketika ditanya medsosnya gitu, itu juga benar-benar harus hati-hati. Apakah nanti di postingan-postingan kita pernah ada mungkin rasisme, terus mungkin kita pernah ada memunculkan gambar yang mungkin apa ya tidak sesuai asusila misalnya. Nah, seperti itu benar-benar harus dijaga, terutama untuk perusahaan yang apa ya istilahnya mungkin sudah perusahaan besar dan dia benar-benar punya nama gitu. Dia nggak mau kalau nantinya stafnya atau mungkin salah satu bagian dari mereka punya kasus-kasus seperti itu. Itu benar-benar mereka cek gitu. Jadi memang hati-hati sekali dengan apa medsosnya ya, terutama nanti kalau sudah mendekati dengan untuk mencari pekerjaan gitu. Karena mereka akan lihat, sekarang lihat dari medsosnya aja kita bisa menilai ya orang itu bagaimana gitu. Itu bisa terlihat. Apalagi perusahaan ya, kelas mereka pasti punya istilahnya tim ya yang bisa melacak seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati juga. Gitu. Mas Rio. Begitu Mas Rio ya? Ya cukup Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan perlu ini Mas Rio, ada tambahan dari saya bahwa beasiswa pun sekarang diminta untuk ini Instagram, nama Instagram dan nama Facebook. Biasanya nama Facebook, mana nama YouTube-nya apa gitu. Diminta juga kemarin. Iya. Benar. Oke. Jadi hati-hati sekali ya untuk upload sesuatu. Betul itu. Oke. Kemudian kita berlanjut. Mbak Naswa ini sebenarnya tadi sudah ya? Iya, udah ini kayaknya bisa Nita. Udah, Mbak Naswa. Mungkin yang lainnya dulu. Mbak Herdayanti. Mas ya? Mas atau Mbak? Mbak, Bu. Mbak Herdayanti. Izin bertanya, saya Herdayanti Herman Putri dari Prodi Akuntansi ingin menanyakan untuk melatih public speaking yang baik dan benar menurut Miss Anissa, bagaimana agar nantinya jika ada tes wawancara kita langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke, public speaking ya. Nah, ini juga perlu banyak berlatih karena namanya public speaking itu kan kita ngomongnya di publik nih. Bukan cuma kita ngomong sendiri di kaca atau mungkin ngomong mungkin hanya dengan orang-orang yang kita kenal biasa. Mungkin ada orang kalau di depan teman-temannya ngobrol lagi nongkrong-nongkrong gitu, dia open gitu, ngomongnya enak, tapi mungkin di depan orang-orang banyak yang belum dia kenal itu bingung gitu. Nah, ini juga memang harus banyak berlatih ya untuk public speaking. Nah, tapi sekarang tinggal tujuannya. Kalau tujuannya public speakingnya ini untuk apa gitu. Kalau memang mau berlatihnya untuk ngomong di orang banyak, depan orang banyak ya memang harus berani ya. Mungkin harus ada latihan yang bisa ngomong di orang banyak. Misalnya sekarang kan kalau di kelas aja misalnya, ketika kita presentasi gitu, by Zoom atau mungkin dengan tatap muka gitu ya. Nah, itu pun kita sudah belajar untuk bagaimana public speaking gitu. Bagaimana ketika kita membawakan itu, ketika kita sedang presentasi, itu semua orang bisa mendengarkan kita, bisa memperhatikan kita, itu bisa kita anggap sebagai titik suksesnya gitu. Kira-kira mereka kita bisa nggak menarik perhatian mereka, atau ketika kita lagi ngomong malah yang di sana nguap, yang di sana mungkin ngobrol, yang di sana mungkin kayaknya nggak tertarik, apa ini nggak menarik. Nah, kayak gitu-gitu itu juga bisa kita latih. Yang paling awal lah bisa dari sana, karena kan ini teman-teman kita sendiri, jadi paling tidak dari presentasi itu kita bisa latihan. Nah, mungkin kalau di online kadang-kadang teman-temannya nggak kelihatan ya, Miss Anita ya. Beda kalau di kelas biasa ya untuk presentasi ya. Nah, itu ya bisa jadi salah satu latihan lah untuk public speaking. Nah, tapi kalau misalnya untuk melatih lebih ke untuk interview supaya tidak kagok atau apa, itu sebenarnya bisa latihan. Kita pakai kaca, kita ngobrol gitu, kita belajar untuk berbicara. Paling tidak kita lihat sendirilah
ketika kita ngomong ini, bisa kita kasih pertanyaan kita sendiri gitu. Oke, Herda, kalau coba sebutkan kelebihan dan kelemahanmu gitu. Terus kamu jawab di depan kaca gitu. Paling tidak kamu tahu ekspresimu ketika kamu menjawab itu seperti apa. Terus mungkin bisa direkam, ya, bisa direkam. Terus kamu lihat lagi, kira-kira suaramu itu tadi bagaimana. Ketika aku sebagai orang lain mendengar videomu tuh, wah ternyata suaraku kok cempreng, kok suaraku kok medok, misalnya kayak gitu. Nah itu kita bisa koreksi sendiri, kita bisa latihan lagi. Itu sih kalau misalnya mau dicoba ya, untuk yang ini ya, untuk lebih ke interview ya. Kalau untuk yang public speaking ya mau nggak mau kita butuh penonton. Nah silahkan bisa berlatih kalau pas presentasi atau mungkin mengikuti seminar, bisa menjadi speakernya gitu. Nah silahkan, itu bisa jadi latihan juga. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Miss, ini karena waktu kita hampir habis untuk mata kuliah bahasa Inggris ini, kita akan habiskan dulu untuk yang penanya. Ada Mbak Ratnawati, Mbak Natasha, Mbak Resti, Mas Yohanes, dan yang terakhir tadi Mbak Alexia. Kita akan habiskan itu, lalu kemudian kita akan close ya. Oke, ya. Oke. Kemudian Mbak Ratnawati dulu, silahkan. Baik, terima kasih Miss. Sebelumnya perkenalkan saya Ratnawati dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya Miss, kan dalam wawancara itu paling sering ditanyakan kekurangan dan kelebihan. Nah, ketika kita menjawab kekurangan, itu bagaimana caranya agar tidak seperti menjatuhkan diri sendiri gitu Miss. Itu aja Miss. Terima kasih. Oke, ya. Kalau kita ditanya untuk kelebihan sih gampang ya. Kita bisa istilahnya menjual diri kita lah gitu. Tapi kalau ditanya tentang kelemahannya, nah ini yang biasanya saya minta untuk ke siswa saya, harus ada actionnya ya. Apa yang kalian lakukan untuk menutupi kekurangan kalian. Misalnya kalian bilang kelemahannya, kalau kelemahannya apa gitu. Misalnya bilang, saya tuh orangnya pelupa, tapi untuk menutupi kekurangan tersebut, gitu, saya selalu membawa catatan misalnya. Saya sering take notes, saya sering dalam satu hari itu saya membuat to-do list. Bahkan misalnya contohnya ketika saya mau belanja pun, saya mencatati apa saja yang harus saya belanja, jadi saya tidak kelupaan. Nah, seperti itu contohnya. Atau misalnya saya orangnya sering bangun kesiangan misalnya, tapi saya melakukannya dengan menggunakan alarm berkali-kali, atau saya meminta orang rumah untuk seperti ini. Nah, itu asalkan setiap kekurangannya kalian ada tambahi. Jadi jangan cuma bilang saya orangnya pelupa, saya suka bangun terlambat, saya kalau mengerjakan hal saya tidak bisa multitasking misalnya. Nah, jangan seperti itu. Itu kesannya kamu menjatuhkan dirimu, langsung blok gitu, langsung jatuh gitu. Nah, tutupi. Setiap kalian menyebutkan satu atau dua, tutupi. Gitu. Saya tidak bisa multitasking. Kalau saya sedang mengerjakan sesuatu, saya harus fokus. Tapi saya berusaha mengerjakan satu hal dengan cepat sehingga untuk hal-hal yang lain bisa tetap saya kerjakan. Nah, kayak gitu. Jadi ada ininya ya. Ada apa yang kamu lakukan untuk menutupi kekurangannya. Kayak gitu Mbak Ratna. Baik, terima kasih Miss. Ya, sama-sama. Kemudian Mbak Natasha. Halo, perkenalkan saya Natasha Maharani dari Prodi Hukum. Jadi Miss, saya mau bertanyakan kalau semisalnya kita grogi itu terus karena diliatin sama penanyanya kan, kita itu harus ngelihat kemana supaya kegrogian itu bisa berkurang. Iya. Lihat ke dia lain, Nat. Oke. Lihatnya kemana gitu ya. Mau nggak mau kalau kita bicara, kita harus lihat orangnya ya. Ini ada yang bantu jawab di chat juga, lihat di jidat, itu ide yang bagus ya.
Jadi lihatlah mungkin area-area lain yang misalnya kalian nggak bisa, aduh kalau lihat mata nanti jadi gugup gitu. Boleh lihat jidatnya atau mungkin daerah-daerah lainnya di sekitar mukanya atau mungkin di belakangnya ada apa tembok atau apa. Asal ya apa ya tetap sebenarnya sebaiknya sih tetap melihat ke mata gitu karena apa ya eye contact itu juga orang yang diajak ngomong juga oh berarti dia benar-benar memperhatikan diajak ngomong apa namanya bisa nyambung gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa ya bisa lihat ininya lah hal-hal yang lainnya lah. Jadi yang dekat-dekat dengan mata gitu. Jangan jauh-jauh misalnya yang apa namanya harusnya dilihat mata tapi yang dilihat malah mungkin lainnya gitu. Tangannya yang sebelah sini atau sebelah sini ya kelihatan kalau kalian nggak ngelihat gitu. Kalau Tapi, sampai nunduk apa itu kesalahan fatal, Miss? Nunduk, iya, iya, itu fatal. Itu akan dilihat kamu orangnya apa ya rendah diri ya, maksudnya apa namanya kayak pemalu, apalagi yang kalau misalnya mungkin nanti pekerjaannya yang di apa namanya yang mau dilamar memang back office sebenarnya sih mungkin nggak ada masalah kalau misalnya itu bisa kamu tutupi lagi dengan skillmu yang lainnya atau mungkin dengan nilai musikotes yang bagus atau bagaimana. Tapi kalau misalnya nanti itu yang dibutuhkan adalah kamu harus communicate, kamu harus komunikatif orangnya, wah itu benar-benar fatal sekali ya. Nunduk, jangan sampai nunduk. Lihat kalau misalnya nggak enak lihat satu orang, biasanya kan interview kan ada 2-3 orang gitu ya. Lihat yang lainnya aja nggak apa-apa, sambil dilihat-lihat lainnya gitu. Jadi lihat ke sekelilingnya, tapi pandangan kita tetap lurus gitu. Jangan sampai nunduk. Jangan sampai nunduk. Kalau itu tapi ada kebiasaan. Kenapa? Kalau apa? tangan. Kalau tangan. Oke, misalnya duduk atau berdiri. Biasanya kalau tangan, kalau misalnya saat berdiri, tangannya di gini aja nggak apa-apa. Di depan gini boleh. Atau kalau misalnya mau lurus juga nggak apa-apa. Lurus di atas, apa namanya, di samping, cuma di samping gitu boleh. Gitu. Atau kalau misalnya duduk juga akan lebih bagus kalau tangannya numpuk begini. Kalau yang putri ya, kalau yang putra jangan. Ya, kalau yang putra jangan. Kalau yang putra ya lurus aja. Tapi make sure jangan sampai ada gerakan-gerakan apa misalnya nepuk atau apa kayak gitu, kelihatan nervous gitu. Atau kakinya apa gerak-gerak gitu. Nah, itu jangan. Kadang-kadang karena ada yang meminta duduk, ada yang meminta berdiri. Jadi tergantung juga. Akan lebih nyaman sebenarnya kalau duduk. Kalau berdiri itu kadang-kadang kelihatan kalau nervous itu bahkan sering kalau saya lihat misalnya pakai rok pendek itu kadang-kadang roknya agak goyang-goyang gitu. Nah ini nervous sih. Kalau keringat dingin? Kalau keringat dingin enggak begitu kelihatan sih. Kayak biasanya ruangannya tetap biasanya sih ber-AC. Saya belum pernah interview di ruangan yang tanpa AC. Sebenarnya biasanya ber-AC jadi aman kok. Biasanya kalau untuk kayak keringat dingin gitu, cuma ya nanti efeknya jadi kayak suaranya jadi kayak kagok atau apa kayak gitu. Banyak berlatih Mbak Natasha untuk apa namanya bisa bicara gitu, bisa dilatih kayak tadi yang saya bilang, rekam lah kalau nggak ngomong di kaca gitu Mbak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Katanya suruh bayangin artis Korea, Miss, kata teman-temannya. Boleh. Dijongki gitu ya. Yang interview anggap dia artis Korea gitu ya. Itu nanti beda jadinya. Nah, oke, kemudian we still have kita masih punya 3 penanya ya. Yang terakhir ya. Ada Mbak Resti. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Resti Wahyuni dari Prodi Akuntansi. Untuk pertanyaannya, kita dari universitas kan biasanya ada kerja magang ya Bu. Nah, di sana di tempat kita magang itu kita bagus misalkan. Apakah nanti bisa menjadi pertimbangan suatu perusahaan ketika kita melamar pekerjaan kepada perusahaan tersebut? Dan yang kedua, saya minta tips untuk mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan, tapi yang menyangkut kepada diri sendiri gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Untuk yang
magang ya itu perlu sekali. Kalau bisa pastikan ketika kalian magang atau melakukan apa ya pekerjaan misalnya kayak freelance atau part time, kalian nanti meminta reference ya, surat referensi pekerjaan. Nah, kadang-kadang kalau di tempat magang ada juga yang memberi penilaian, ada yang enggak gitu. Cuma keterangan, jadi kayak cuma surat keterangan bahwa misalnya Resti Wahyuni telah mengikuti magang pada bulan ini sampai bulan ini, misalnya kadang-kadang hanya seperti itu. Tapi ada juga yang memang ada penilaiannya baik, sangat baik atau bagaimana seperti itu. Nah, pastikan selalu dapat itu, walaupun ada penilaiannya atau tidak. Itu benar-benar bisa kalian jadikan nanti portfolio kalian ya, bisa kalian selampirkan untuk apa namanya di CV dan di application letter. Jadi pastikan itu selalu ada. Jadi ketika kalian misalnya cuma kayak freelance pernah bekerja misalnya di toko online atau di apa kayak seperti itu, mintalah surat keterangan kerja, surat referensi. Itu bisa sangat membantu karena kadang-kadang perusahaan misalnya kita cuma nulis nih pernah magang di sini di perusahaan besar, tapi kalau nggak ada itu kadang-kadang juga beneran nggak nih gitu, beneran nggak dia pernah magang di sini kayak gitu. Nah itu pastikan kalian untuk meminta. Gitu. Biasanya sih kalau magang nanti sudah ada dari universitas ya, tapi kalaupun tidak ya minta diingatkan. Harus ada, atau biasanya ada sertifikatnya malah ya, semacam kayak sertifikat, tidak hanya surat keterangan. Lalu untuk yang wawasan kebangsaan yang tentang diri sendiri, kalau wawasan kebangsaan saya tahunya sih yang berhubungan dengan ini ya, dengan kebangsaan, yang sila-sila seperti itu ya. Mungkin kalau untuk diri sendiri itu lebih ke kayak tes apa ya, tentang diri sendiri ada sih, apa yang kemarin kalau di kepribadian CPNS itu ya, tes kepribadian CPNS itu ya. Itu kayaknya CPNS ya maksudnya ya. CPNS kalau itu maksudnya. CPNS ya Miss Anita ya. Kalau Ya, yang wawasan itu kebangsaan CPNS ya. ya, jadi untuk tes wawasan kebangsaan sendiri ada sendiri, terus untuk tes yang itu juga ada sendiri. Yang apa ada apa sih TWK, TIU sama apa lupa saya. Pokoknya itu juga ada. Nah, itu kalau untuk yang kepribadian itu biasanya ada nilainya kayak 5, 4, 3, 2 gitu. Jadi kadang-kadang menurutku yang ini ternyata dia nilainya 2 kayak gitu. Nah, untuk ini kalau untuk tes CPNS sendiri, tipsnya itu kalau yang untuk kepribadian itu kamu jangan terlalu baik. Jangan terlalu baik. Jadi anggap aja jangan benar-benar sesuai kepribadianmu sendiri, tapi kamu juga harus lihat kayak gini misalnya contohnya. Kita sedang antrian di bank gitu. Di depan kita ada seorang di belakang kita misalnya ada seorang kakek-kakek yang ini gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, pilihan-pilihan di sana mungkin ada yang kayak kamu memberikan tempat atau kamu apa namanya membiarkan kakeknya untuk apa boleh melewati orang-orang yang sedang antri. Nah, kayak gitu. Nah, yang jawaban yang terlalu baik ini biasanya nilainya hanya sedikit gitu. Jadi pastikan walaupun mungkin ada kakek-kakek atau mungkin ada ibu-ibu, tapi apa ya tetap harus mengikuti antrian. Nah, pilihlah yang jawabannya itu yang tidak terlalu kaku, tapi juga yang lebih aman gitu. Karena kalau kamu terlalu baik itu biasanya nilai-nilainya ini nilai-nilai yang kecil kayak gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu juga banyak sekali ini ya. Kalau misalnya nanti memang Resti berminat ya untuk apa tes PNS itu juga banyak sekali kok sekarang kayak persiapan kayak gitu. Itu banyak juga dia kasih tips-tipsnya gitu juga. Nah, itu biasanya ada nilainya kayak gitu. Yang paling tinggi 5. Nah, 5 ini biasanya yang stick to the rules gitu. Kalau saya lihat. Jadi biasanya memang harus sesuai dengan peraturan. Jadi kalau memang harus antri ya antri gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita kan terbiasa dengan pelajaran PPKN. Iya kan, Miss Anita ya. Pelajaran PPKN kita mungkin dari zaman SD adalah membantu kakek-kakek atau mungkin ibu-ibu yang bawa anak misalnya gitu. Yang kita dulukan gitu. Tapi untuk yang PNS ini beda. Itu Mbak Resti. Oke, begitu ya Mbak Resti. Oke, for the last question ya, Miss ya. Sebelum we close our meeting today, Mas Yohanes Chris. Baik, Mas terima kasih. Yes. Halo. Baik, terima kasih atas kesempatan serta waktu yang telah diberikan kepada saya, Miss. Sebelumnya, saya Yohanes Chrysostomus Muda dari Hukum. Saya ingin bertanya, saya tidak tahu sama
kali dan mungkin beberapa teman dari hukum tidak tahu mungkin, tapi penasaran apakah ada perusahaan-perusahaan internasional yang mungkin bisa jadi peluang bagi kami terlepas dari basis kami sebagai anak hukum, tetapi kami punya skill dalam berbahasa asing. Mungkin Miss bisa memberikan informasi dan pemahaman kepada kami. Sepengetahuan Miss. Terima kasih Miss. Jawab boleh nggak Mas? Oh boleh boleh. Boleh Oh boleh. ya, silakan. Jadi izin share ya, Yohanes. Kalau untuk perusahaan internasional, sekarang itu ada namanya anak perusahaan dari PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu namanya Imuns Internasional. Di situ kita tuh bisa jadi internship, bisa juga bekerja di situ. Dan aku juga udah mulai sih coba magang di situ kan. Lumayan juga gitu. Memang basicnya tuh untuk kita gitu. Lebih mengutamakan public speaking, yang terutama sih kita harus bisa bahasa asing ya, bahasa Inggris internasional itu wajib sih. Gitu. Baik, Kalau baik. Terima kasih banyak. itu, Tapi itu, oh ya nanti itu ada. referensi ya. Ya, baik. Bisa Japri ya nanti berarti ya. Ya, Japri aja. Oke, Japri. Oke, mungkin bisa ditambahkan Miss Anis ada. Kalau misalnya untuk yang perusahaan internasional dan mungkin berbasisnya lebih ke hukum gitu, mungkin nanti bisa dibantu Mbak Naswa ya, karena saya sendiri kurang tahu gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang apa ya, untuk peluang kerjanya, kalau saya lihat untuk di bidang hukum itu banyak sekali, karena hampir let's say lah semua perusahaan itu membutuhkan bagian legal ya, bagian hukum ya, karena itu kan benar-benar penting, semuanya sekarang membutuhkan itu, baik itu yang nasional maupun yang internasional gitu. Nah, tadi mungkin dari Mbak Naswa juga sudah ada masukan beberapa untuk perusahaan yang malah membuka internship. Jadi ini benar-benar kesempatan bagus sekali gitu. Nah, Ya, mungkin Miss. nanti bisa ya. Iya, iya maksudnya. Ya, jadi benar-benar nanti silahkan mungkin bisa saling share juga kalau sudah ada yang ikut internship, ini benar-benar akan menjadi pengalaman kalian, akan menjadi portfolio kalian sangat bagus untuk nantinya ke depannya ketika kalian mau mencari pekerjaan ya, terutama kalau memang sasarannya gitu kepinginnya di internasional gitu, yang bagian internasional dengan menambah bahasa, soft skill bahasa, dan juga tambah tadi ada internship-nya. Jadi itu benar-benar perfect lah gitu. Oke. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama. Oke, thank you. Before we close our meeting today, silakan dibuka dulu dong kameranya. Kita mau foto dulu bersama karena ini tadi pertanyaan terakhir kita berdiskusi pada pagi hari ini. Mohon dibuka dulu. Kita akan foto bersama dulu. Nanti jangan dibuka tutup dulu, karena nanti akan ada 5 kali jepretan, karena di tempat saya mungkin akan berbeda dengan di tempat teman-teman. Begitu. Ada 5 slide di sini. Jadi silahkan dibuka dulu, dan jangan dibuka tutup. Ya, saya hitung. Sudah? Oh, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. 1, 2, 3. Belum. Oh, belum? Oh ya, sih, bentar. Oke. Katanya habis kuota, di bid nih giliran foto, hidup langsung kameranya, Miss. Tahu si Dibit bisaan bener. Biasa lah, biasa. Sudah beli tadi di Shopee. Mungkin ya. Sudah? Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Mohon bentar, ditunggu dulu, saya pastanya dulu. Karena ada 5 kali jepretan, mungkin tampilan di tempat saya dan di tempat teman-teman nanti akan berbeda. Lagi. Ya. 1, 2, 3. Wah, ini Mbak Risma bareng-bareng ini. Oke.
Ini slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Kok ada yang gelap ini? Kayaknya masih malam apa ya? Yang di apa nih? Mas M Fazar. Oke, yang terakhir Kayaknya ya. di luar negeri 1, ini kayaknya. 2, 3. Mungkin cahayanya ya Mas ya? Atau gimana? Ya, Bu. Oke, it's okay. Nah, ini kayaknya saya cek sudah semua terfoto. Oke. Nah. Oke, Miss Anis, pesan terakhir untuk teman-teman Prodi Akuntansi dan Manajemen, silahkan bisa disampaikan. Oke, oh ya hukum Miss Anis. Ya hukum, kok manajemen saya ingatnya. Maaf, hukum dan akuntansi. Iya. Kurang akuai. Apa ya pesannya ya? Mungkin ini kan karena teman-teman juga masih awal sekali ya, masih di semester 1. Saya yakin juga masih lagi semangat-semangatnya gitu. Selain semangat kuliah juga silahkan untuk lebih bersemangat juga untuk mempersiapkan nanti kira-kira, karena saya yakin untuk di akuntansi ataupun hukum juga peluang kerjanya itu banyak sekali. Nah, mungkin juga bisa sekalian sambil dipelajari kira-kira nantinya saya kepinginnya akan bekerja sebagai apa, di perusahaan apa. Nah, silakan dengan begitu teman-teman bisa lebih termotivasi lagi untuk bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, walaupun itu di organisasi, di kemahasiswaan, atau organisasi sosial lainnya, atau di hal-hal yang lainnya lah, yang pastinya nanti bisa sangat membantu ketika kalian nanti ditanyakan pengalamannya apa. Jangan sampai ketika kalian adalah fresh graduate, ya kalian belum punya pengalaman. Yang pasti kalian bisa menjawab lah, ya kan, saya punya pengalaman di sini, ini bisa saya gunakan di sini gitu. Nah, itu bisa banyak sekali ya yang bisa kalian lakukan. Jadi istilahnya jangan mager ya. Dari mager misalnya cuma di rumah duduk-duduk aja, kalian juga bisa kok ikut webinar-webinar gratis, dapat sertifikat, itu pun sudah lumayan ya kan. Paling tidak itu bisa, sekarang ini banyak sekali kan webinar gratis, workshop gratis yang bisa kalian ikuti gitu. Jadi bisa benar-benar digunakan, dan latihan benar-benar untuk public speaking, karena sekarang semua orang memang diminta ya paling tidak harus bisa ngomong lah ya, komunikatif ya, kita harus bisa communicate walaupun hanya via Zoom atau via apa gitu, tapi tetap semuanya harus bisa. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Semoga kedepannya sukses, semoga apa yang teman-teman nanti harapkan, cita-citakan bisa terwujud. Gitu. Sukses Amin. dan sehat selalu ya, yang penting itu, jaga kesehatan juga. Amin. Oke, terima kasih Miss Anis atas waktunya, sudah meluangkan waktu dari beliau sangat sibuk sekali ini, alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktu pada pagi hari ini. Oke, terima kasih teman-teman akuntansi dan hukum, silahkan bisa live dari Zoom, saya izinkan. Oke, see you for the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, Miss. Jangan lupa makan. Stay Ya, healthy. Ada sarapan dulu. Oh ya, jangan lupa breakfast.